لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي أحله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى لما ربنا والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak, mari kita layangkan pandangan jauh. Kita tukikkan pandangan dekat. Menolehlah ke samping kiri, melihatlah ke samping kanan. Lihat orang yang di belakang kita, pandang orang yang di depan kita. Mungkin pada saat ini sudah ada di antara mereka yang tidak bersama kita lagi melaksanakan salat Idul Fitri pada tahun ini, yang pada tahun kemarin bersama-sama dengan kita. Mungkin ada di antara sanak saudara kita yang tidak hadir pada pagi hari ini. Mereka berada di perantauan. Allah tidak mengizinkan mereka untuk pulang kampung. Untuk itu mari kita doakan sanak saudara, handai dan tolan, karib kerabat kita yang ada di perantauan tetap dalam keadaan sehat dan rezekinya diberkahi Allah. Mungkin juga yang ada pada saat ini tidak hadir. Mereka sedang terbaring sakit. Mungkin di rumah sakit. Mari kita berdoa di hari yang fitrah ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, karib kerabat, handai dan tolan, anak keponakan dan cucu kita yang saat ini terbaring di rumah atau terbaring di rumah sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakit mereka menjadi penggugur dosa. Dan mungkin juga pada hari ini tidak hadir bersama kita, mereka sudah pergi untuk selama-lamanya dan insya Allah kita akan menyusul mereka. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saat ini mereka berada di alam barzakh, liang-liang lahat mereka menjadi taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pantas kita syukuri pada hari ini kita masih bisa hadir. Kita masih dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, lahir dan batin. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Maka untuk itu wajar dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak pernah mengatakan, kalian bisa memutar mundur jarum jam, tapi jangan berharap dan bermimpi akan bisa memutar mundur waktu. Mungkin kita rindu dengan masa-masa remaja kita. Mungkin kita rindu dengan masa kanak-kanak kita. Mungkin kita rindu dengan masa muda kita. Tapi demi Allah, itu tidak akan terulang lagi di dunia ini. Inilah yang saat ini kita jalani. Perputaran waktu yang tidak bisa kita hentikan. Dia seperti air yang mengalir dari hulu ke muaranya.
dia seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Maka itu pula yang kita alami saat ini. Ramadan tahun ini sudah pergi meninggalkan kita. Banyak kenangan di bulan Ramadan yang kita dapatkan. Semoga kenangan-kenangan itu benar-benar menjadikan kita hamba-hamba Allah yang abid, hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, orang-orang yang bisa mengakselerasi, mempercepat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai menu ketaatan yang disajikan, yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari siam, qiyam, tilawah, sedekah dan yang lain-lain kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita lewat Ramadan ini, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada khutbah yang pendek ini, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Benarkah kita ini sudah menjadi orang yang bertakwa lewat Ramadan yang sudah kita lakukan? Kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 103, surat yang ke-18. Semoga kita yang hadir ini, sanak saudara kita, tidak kita yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Apa kata Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Wahai Muhammad, perlukah aku beritahukan kepadamu, kata Allah, siapa yang selalu merugi dalam setiap amal yang dia kerjakan. Dia beramal, amalnya itu dia penuhi rukun dan syaratnya, tercatat sebagai amal yang sah, namun dia rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kerugian yang mereka dapatkan? Yang pertama, amal mereka tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, tidak ada dampaknya setelah dia melakukan amal-amal kebaikan itu. Siapa mereka kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang di mata Allah pekerjaannya masih sia-sia. Apa yang dia kerjakan itu tetap dia campur dengan kesia-siaan di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalnya itu ditolak oleh Allah dan tidak ada dampak kepada dirinya. Maka pada pagi hari ini dalam khutbah yang pendek ini, mari kita evaluasi diri kita. Benarkah Ramadan tahun ini sudah berdampak kepada diri kita sebagai tanda bahwa amal puasa kita, amal siam kita, qiyam kita, tilawah kita, sedekah kita, zakat fitrah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sungguh pun kita tidak bisa menyatakan amal seseorang ditolak atau diterima. Tidak ada kapasitas kita, Bu. Tidak ada kapasitas kita, Bu. Yang punya hak untuk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memberikan tanda-tanda. Maka tanda-tanda ini jangan dihadapkan kepada orang. Evaluasi diri kita sendiri. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, benarkah sudah diterima oleh Allah? Maka ada tanda-tandanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, pendapat para ulama dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Gabak di hulu tanduka hujan, cewang di langit tanduka panen. Itulah ungkapan yang sangat arif bijaksana dari orang Minang. Maka apa tandanya? Kalau memang puasa kita diterima Allah, qiyam Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah yang pertama dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-97. Apa kata Allah? Man amila salihan, siapa saja yang melakukan amal soleh, min zakarin wa unsa, apakah yang melakukan amal soleh itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia kerjakan itu amal soleh itu dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadiah terindah yang diberikan oleh Allah kepada orang itu adalah
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang lebih baik, maka dia dijadikan oleh amal-amalnya itu menjadi orang yang lebih baik. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita periksa, apakah memang dengan amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan kita menjadi orang yang semakin baik? Apakah dengan amal-amal Ramadan yang benar-benar tersusun dengan apik, begitu kita disiplin, apakah benar-benar sudah menjadikan kita orang baik? Maka kaidah mengatakan, inna jaza'al hasanati hasanatun ba'daha. Sungguh tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang mengerjakan kebaikan, maka akan hadirlah kebaikan-kebaikan sesudahnya. Namun apabila kita mengerjakan yang baik, Pak, kita puasa, Bu, kita di bulan Ramadan mendirikan malamnya, kita tilawah, kita sedekah, kita berzakat, kita menyantuni anak yatim, seluruh itu adalah pekerjaan baik. Tapi kalau tidak menjadikan kita orang baik, maka kata kaidah mengatakan, inna jaza'as sayyi'ati sayyi'atun ba'daha. Tak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, mengerjakan kekeliruan, mengerjakan kesalahan. Akan hadir sesudahnya kesalahan-kesalahan, walaupun itu pekerjaan baik yang dia lakukan. Coba lihat, kita mengerjakan yang baik, tapi kita tidak semakin baik. Apa maksudnya? Hati kita tidak semakin baik. Telinga kita yang kita dengar tidak semakin baik. Mata kita perlihatkan kepada hal yang tidak semakin baik. Mulut lidah kita berkomentar dan bercerita hal-hal yang tidak baik. Maka di dalam bulan Ramadan, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, khatib sampaikan di beberapa kajian masjid, banyak orang yang menahan lapar dan haus di siang hari. Dia tahan makan, dia tahan minum, tapi dia berbuka di siang hari dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Khatib ulami, dia berpuasa di siang hari, dia tahan haus dan lapar, dia tahan perutnya lapar, kerongkongannya haus, dia tidak makan, tidak minum seharian. Tapi sayang, dia berbuka setiap sebentar dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Siapa mereka? Buka surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berprasangka-prasangka. Lain bapa prasangka buruk jawab di bulan Ramadan kau orang weh. Ya, berprasangka-prasangka yang tidak baik sementara ini kita puasa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kalian menggunjingkan satu dengan yang lainnya. Kalau itu terjadi, kata Allah, sukakah kalian memakan daging saudara kalian sendiri yang sudah mati? Tentu kita akan katakan tidak. Kalau seandainya Ramadan kemarin, ibu dan bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tahan lapar dan haus, tapi lidah kita masih belum bisa kita kendalikan. Telinga kita belum bisa kita kendalikan. Hati kita masih belum bisa kita kendalikan. Mata kita belum bisa kita kembalikan. Untuk itu, ayo kita latih ini di bulan Syawal. Karena Syawal ini artinya adalah peningkatan. Mudah-mudahan Allah masih berkenan untuk menyangkupi keteledoran kita tersebut. Sehingga derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kita peroleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama, bahwa orang yang beramal soleh, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dibuat semakin baik oleh amal solehnya itu. Yang kedua, kita kutip pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, sesungguhnya jika Allah menghendaki amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka lidahnya akan berat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Dan hatinya berat untuk memikirkan selalu kebaikan-kebaikan yang sudah dia perbuat. Lidahnya tidak mudah menyampaikan kebaikan yang dia lakukan, karena dia khawatir hatinya bergeser dari ikhlas kepada riya. Maka sungguh kaum muslimin, kita tahu di dalam surah Al-Baqarah 261 sampai 274 bagaimana Allah menguraikan orang-orang tentang berinfak. Mulai Allah memotivasi orang yang berinfak, siapa yang akan berinfak, apa yang akan diinfakkan, apa ibarat-ibarat orang yang berinfak dengan ikhlas, ibarat-ibarat orang yang berinfak dengan tidak ikhlas. Maka 264-nya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sebut-sebutkan juga infak kalian itu, karena akan bisa membatalkan pahala-pahala infak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyebutkannya itu karena riya, karena ingin disanjung, karena ingin dipuji, karena ingin dihormati, maka hasilnya akan nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jika kita memang ingin menyebut-nyebutkan kebaikan yang kita lakukan, jangan kepada manusia. Ayo banggakan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan itu kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan jika kita ikhlas. Karena saat kita menceritakan kebaikan kita kepada Allah, maka itu akan menjadi penyebab, menjadi wasilah doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan kabulkan doa-doa tersebut. Kita sudah baca, kita pelajari dalam hadis yang begitu panjang. Rasulullah SAW menceritakan ada 3 orang yang terkurung dalam gua. Saat pintu gua itu sudah ditutup oleh Allah dengan batu, mereka berada di dalamnya, fisik tidak bisa mendorongnya. Lalu apa kekuatan yang bisa mendorong untuk keluar dari batu gua tersebut? Tak lain dan tak bukan adalah pertolongan Allah lewat doa-doa terbaik. Coba lihat Pak, 3 orang ini berdoa, tapi sebelum berdoa mereka sebutkan kebaikan mereka di hadapan Allah. Jadi kalau awak menyampaikan kebaikan awak kepada Allah, ada untungnya kawak. Tapi kalau awak sabut-sabutkan kebaikan awak ke orang lain, tak sedikit pun ada untungnya buat kita. Malahan itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Doa yang pertama, laki-laki ini berdoa kepada Allah. Wahai Allah, saya punya orang tua ya Allah. Orang tua saya sudah tua dan tidak bisa lagi duduk dan berdiri. Setiap hari wahai Allah, saya beri beliau susu. Susu ini belum akan saya berikan kepada anak dan istri saya jika orang tua saya belum meminumnya. Pada suatu ketika saya terlambat pulang wahai Allah. Orang tua saya sudah tidur. Maka anak saya menangis untuk meminta susu itu wahai Allah. Saya tidak berikan kepada anak saya karena ini untuk orang tua saya. Keesokan paginya beliau terbangun. Lalu air susu itu saya serahkan kepada orang tua saya. Wahai Allah, jika ini kebaikan di hadapanmu, saya sudah birrul walidain, mentaati perintahmu, berbakti kepada kedua orang tua saya. Mohon wahai Allah, Engkau bukakan pintu gua ini. Maka pintu gua itu bergeser Pak. Jadi kalau ada hari ini orang tua kita yang masih hidup, ini kesempatan untuk menjadi ladang amal bagi kita. Lakukan mereka dengan baik. Berbaktilah kepada mereka. Kenapa? Karena itu juga akan menjadi salah satu doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini mohon maaf Ibu dan Bapak, banyak yang terbalik. Kagurunya tak baik sopannya. Kagurunya tak baik santunnya. Kasihnya tak baik santunnya. Dia cium setiap tarik tangan sehnya. Bahkan telapak kaki sehnya dia cium. Air sisa minum gurunya dia minum. Begitu sopan dan santunnya dia kepada guru dan syekhnya. Tapi sayang, orang tuanya di rumah dihardiknya. Orang tua di rumah ditelantarkannya. Orang tua di rumah
dijadikannya seakan-akan jadi budak. Demi Allah, tak ada pun manfaatnya kita berbaik kepada syekh kita, kepada guru kita, kepada pengikut kita, sementara orang tua kita yang mestinya pertama kali kita berbakti kepada mereka tidak kita lakukan. Ayo, kita yang masih punya orang gaib, Pak, Bu, anak-anak muda, perlakukan mereka dengan baik. Setelah itu, sampaikan kepada Allah kebaikan apa yang kita lakukan sama orang tua kita. Semoga Allah akan mengabulkan doa kita karena kebaikan itu ikhlas kita lakukan. Lalu yang kedua, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, pada suatu ketika anak bibi saya meminjam uang kepada saya. Saya pun pinjamkan uang itu dengan syarat dia mau berzina dengan saya, wahai Allah. Lalu persyaratan itu pun disanggupi oleh anak bibi saya. Pada satu waktu kami akan melakukan perbuatan zina itu. Tak seorang pun yang melihat dan memperhatikan kami. Tapi wahai Allah, saat perbuatan zina dan nista itu akan saya kerjakan, saya takut kepadamu wahai Allah. Saya ingat dengan azabmu wahai Allah. Lalu saya tinggalkan wanita itu. Wahai Allah, andaikan itu adalah kebaikan di matamu ya Allah. Saya sudah mentaatimu saat orang lain tidak melihat saya untuk melakukan maksiat. Lalu saya sanggup untuk meninggalkannya karena Engkau ya Allah. Mohon Engkau bukakan pintu gua ini. Terbuka dan bergeser pintu gua itu. Tapi belum bisa keluar. Lalu yang ketiga, berdoa kepada Allah. Wahai Allah, saya punya karyawan. Saya punya pekerja. Pada saat saya memberikan gaji mereka, ada satu orang di antara mereka tidak hadir saat saya memberikan gaji itu. Sudah berbulan-bulan saya tunggu tak kunjung hadir. Lalu uangnya itu saya berikan kepada binatang ternak. Lalu saat binatang ternak itu sudah berkembang, sudah banyak, dia datang menuntut haknya yang sudah beberapa tahun yang lalu tidak dia minta. Wahai Allah, karena binatang ternak ini adalah hasil uang gajinya, maka binatang ternak itu seluruhnya saya berikan kepadanya. Tak seekor pun yang saya tinggalkan dengan diri saya. Dan tidak saya minta upah daripada apa yang sudah saya kerjakan. Seluruhnya saya berikan kepadanya ya Allah. Andaikan ini kebaikan di matamu, mohon wahai Allah, Engkau bukakan pintu gua ini. Tak bukalah godang-godang pintu gua itu. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Begitu cepatnya doa-doa orang yang soleh saat dia ikhlas melakukan amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah. Ayo, apa yang bisa kita banggakan dengan Ramadan kemarin? Siam kita, tilawah kita, sedekah kita. Ayo sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah hari ini bagaimana kesusahan hidup kita, susahnya mengatur anak-anak kita di zaman hari ini. Wahai Allah, sungguh Engkaulah yang pelunak hati, pelembut hati. Susah mana kami madui anak-anak kami gini ya Allah. Payah bajainya. Sapuilah tu ibu dan bapak. Kebaikan yang kita lakukan ke Allah. Mohon wahai Allah, kalau itu kebaikan di matamu, mohon Engkau bimbing anak-anak kami ini ke jalan yang benar. Mohon Engkau jadikan keluarga saya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mohon Engkau bukakan pintu-pintu rezekimu, begitu payahnya ekonomi hari ini wahai Allah. Minta kepada Allah. Kalau kepada orang kita ceritakan, tak ada gunanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan tentu banyak lagi tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah. Nah, dua ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama, menjadi evaluasi setiap kita melakukan kebaikan. Apakah kebaikan itu berdampak kepada kita atau tidak? Kalau tidak berdampak, maka kata Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala." Orang ini dipastikan merugi di mata Allah. Setiap kebaikan yang dia lakukan tak akan bisa menjadi saksi buat dia nanti layak menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.